Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SI Talk episode pertama yang akan membahas tentang langkah awal yang kuat menaklukkan tantangan awal di dunia kampus. Bersama saya Ramandika Arya Wibowo dan teman saya Muhammad Farhan Maeswara. Nah, jadi teman-teman, di sini kita kedatangan seorang senior ya atau kakak tingkat kita. Oke. Bisa dikenalin dong siapa ini? Silakan Mas. Halo teman-teman, perkenalkan aku Muhammad Adam Malik, aku bisa dipanggil Adam. Saya dari angkatan 21. Dari Prodi Sistem Informasi tentunya ya. Tentunya. Oke. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Sehat-sehat nggih. Sehat-sehat nggih. Udah semester 7 ya ini Mas Adam. Panggil Mas Adam ini kayak gimana? Soalnya panggilan akrabnya kan Mas Dum. Oh, panggilan akrabnya Mas. Boleh, boleh, ya? boleh. Oke Mas Dum. Nah ini Mas Dum. Sesuai dengan tema ini Mas Dum ya. Tentang langkah awal yang kuat untuk memasuki dunia perkuliahan ini Mas Dum. Jadi menurut Mas Dum sendiri apa sih tantangan terbesar awal masuk di dunia perkuliahan ini Mas Dum? Mungkin kalau dari aku sendiri ya, tantangan yang paling berat itu pertama menyesuaikan lingkungan. Soalnya di mana masa peralihan kita yang dari masa SMA ataupun SMK ya bisa dianggap masa sekolah lah. Sekolah langsung pindah ke masa mahasiswa ini memang benar-benar beda. Dimana cara kita mengejar dosen, kita menghubungi dosen secara langsung ya, buat minta tanda tangan KRS itu aja di awal masih banyak yang Keliru mungkin. keliru, mulai dari template pertanyaan, salam juga ada yang enggak, bahkan ada yang enggak pakai TP di WhatsApp-nya sehingga tidak dibaca. Jadi memang agak sulit. Cuman kalau misal kita mau mungkin bisa nongkrong sama kating-katingnya ada juga Bisa lebih ke konsultasi. nah paling tidak kita itu ketika kita tidak tahu kita bisa tanya Ya. gimana sih kalau di kampus ini step by stepnya agar terbiasa dulu Ya. sama lingkungan. Terus gini Mas, ketika mahasiswa baru ini masuk di dunia perkuliahan, itu kan mahasiswa baru sering dihadapkan dengan rasa cemas atau enggak kayak stres yang mungkin muncul di awal perkuliahan. Itu apakah sampai Mas itu punya sedikit saran atau tips gitu buat Soalnya kan teman-teman mungkin maba gitu ya? kaget sih Mas, mungkin mahasiswa baru. Kok gini sih kuliah, dikiranya kan asik-asik aja. Soalnya udah nggak terikat lah sama kayak misalnya seragam, aturan-aturan. Namanya nggak asik kata dia. Asik Mas. Asik. Cuma itu maksudnya kan kadang kan kaget gitu loh Mas. Ada yang stres, ada yang sampai cemas kalau mau presentasi, mungkin dulu pas SMA, SMK jarang presentasi. Terlalu jauh Mas kalau mau sampai presentasi. Masuk aja kan Masuk aja kadang kan gimana sih kuliah itu kan gitu. Cemas kaget gitu ya? Iya. Ya mungkin jawabannya hampir sama lah dari yang pertama. Yang kadang tadi kan apa itu, kalau kita nggak tahu kita bisa tanya gitu. Soalnya kan kadang mahasiswa baru itu agak, kalau nggak tahu mereka jarang yang mau tanya karena mereka nggak tahu tanya ke siapa. Banyak temen yang mungkin juga temen yang nggak tahu dan dijawab sembarangan, sampai bahkan ada di hari yang pertama dipakai almet untuk kuliah. Oke. Itu kan ya sebenarnya kalau mau tanya-tanya aja sih pasti terjawab semua itu ke kating-katingnya maupun ke orang-orang terdekatnya. Tapi kalau itu kadang sungkan itu gimana? Nah itu lebih dikurangi sih. Sungkan itu hal yang kurang baik lah. Sungkan itu ya boleh, cuma ya sewajarnya, cukupnya lah. Ya Kalau tetap berlebihan itu nggak baik. Ibadah aja kalau berlebihan nggak baik. Oke. Ya. Ya tapi tetap memperhatikan juga kalau sama katingnya kan juga tetap menghormati juga. Cuma kalau mau tanya-tanya dikurangi berarti sungkannya. Iya, daripada salah kaprah kan gak enak juga. Iya. Terus ini selanjutnya ini Mas Dum. Jadi namanya sekolah sama kuliah kan udah beda cara mengatur waktunya Mas Dum. Beda ya Mas Dum. Nah itu gimana sih Mas Dum cara mengatur nanti antaranya tugas terus dengan waktu perkuliahan dengan
teman-teman gitu. Kalau dari aku sendiri tuh aku juga punya kayak skala prioritas. Hal aku tahu. Kita harus memutus sebagai mahasiswa, dan mungkin masih juga bingung mau buat skala prioritas itu gimana. Kita LKMM PRAPD itu pasti diajarkan manajemen waktu, tapi sebelum LKMM itu dilaksanakan sebenarnya kita harus membuat terlebih dahulu. Soalnya kalau dari aku sendiri, mungkin di senggang waktu kosong itu sebisa mungkin, kalau waktu kosongnya singkat ya gabung sama teman-teman dulu, bahas masa kuliah, bahas apa yang sekiranya bisa dibahas agar kita itu terbiasa, nggak bisa, biar bisa akrab gitu loh. Nggak hanya, apalagi kan kita maba itu kenalnya dari jauh, nggak dari satu sekolah terus pindah ke UNIS, itu nggak banyak gitu ya temennya. Pasti ketambahan teman-teman dari luar pulau, luar kota dan lain-lain. Jadi Ketika membangun chemistry ya membangun chemistry dulu sama teman-teman di antara kita ini bisa ngerjakan tugas bareng. Tapi dimanapun itu, menurut aku pribadi, menurutku sendiri, prioritasin terlebih dahulu apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau misal ketika kamu kuliah, khususnya di kuliah terlebih dahulu, apapun yang menghalangi jam kuliah itu tinggalkan. Ini kalau prioritasku dulu kuliah itu sempat menjadi second choice karena aku sambil kerja. Oh, jadi kuliahnya kalah prioritas. Nah, kalah. Ini buat mahasiswa hati-hati. Biasanya kalau sambil kena uang ini pasti. Biasanya banyak yang udah dapat penghasilan sendiri jadi lupa kuliahnya. Nah, itu juga harus diperhatikan lagi ya teman-teman. Soalnya aku dulu waktu semester kerja itu mulai semester 1 sampai semester 4 itu aku ngerasa benar-benar apa ya, kepontal lah kalau Surabaya nyebutnya ya. Pontal-pontal gitu. Bingung semua di kelas-kelas itu, karena selain aku sendiri juga masih banyak tugas, itu juga mengurus himpunan juga, masih kerja juga, itu terlalu berat ya. Jadi mau nggak mau saya prioritaskan kuliah sampai tiga. Kuliah dulu ya. Pasti itu harus lulus matkul. Bagaimanapun Soalnya. Bagaimanapun terahnya apa ya? Wajarnya kita menjadi mahasiswa kan ya itu maksudnya. Kuliah dulu. Kuliah dulu. Sisanya serahkan kepada Anda. Oke. Lalu ngomong-ngomong soal ini Mas, kan kita kan juga dari Prodi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Tentunya di kampus kita yang tercinta ini kan punya banyak fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung, kayak fasilitas lab komputer, praktek dan lain-lain. Terus bagaimana mahasiswa baru itu bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di fasilitas-fasilitas tersebut? Ini mungkin kita reminder ke beberapa tahun sebelumnya, di mana lab itu kita bisa bebas menggunakan ya sebelum adanya Fakultas Kedokteran. Mungkin jika teman-teman belum tahu, sebelum terdampak dari pembangunan adanya Fakultas Kedokteran, lab itu bebas. Seluruh yang terakhir itu hingga di angkatan 20 itu mereka bebas. Kalau misal mau pakai lab itu tinggal pakai, mereka mau mengerjakan skripsi, tugas ataupun apapun itu mereka bisa gunakan lab semaksimal mungkin, itu sampai sore ya, sampai habis maghrib itu, dan tanpa surat izin. Sedangkan dengan adanya pembangunan Fakultas Kedokteran, baik Fakultas Adab dan Humaniora maupun Fakultas Sains dan Teknologi sendiri ini, karena kita berada di satu gedung yang sama, kita sama-sama terdampak ya pastinya, itu membuat kita agak sulit lah memaksimalkan hal itu. Karena yang sebelumnya ketika lab itu nggak bisa digunakan hanya ketika ada kelas, tapi setelah kelas itu selesai kita masih bebas lagi untuk menggunakan lab. Dan sekarang malah setiap kelas jadi lab kan, nggak ada kelas kosong, semua ada komputernya, semua ada DSI ya ini ya, DSI itu jadinya sulit untuk dimaksimalkan karena kelas ini pasti diisi terus, mulai dari angkatan 21, 22, 23, 24, kalau 24 tidak ada IPA, IPMAAT.
Mungkin lagi berat-beratnya ya. Ya. Itu terus jadinya kita sulit ya memaksimalkan karena ya kita pakai terus beda sama level Sekarang kan terbatas gitu jadi modelnya. Ini sarannya sekarang kayak gini nggak Mas? Memaksimalkan pada saat jam kuliah gitu. memaksimalkan jam kosong Jam 21 kosong, ya. biasanya kalau ada jam kosong lihat lab kosong pasti itu 71 74 Oh iya. itu biasanya kalau kosong gitu. Ya, sehat-sehat lah. Ini Mas Dum, ini Mas Dum kan dulunya kan seorang kepala himpunan, ya, kepala himpunan mahasiswa. Mungkin diganti ketua jam Oh iya, ketua himpunan. Ya, ketua himpunan mahasiswa program studi sistem informasi di UNSA. Itu menurut Mas Dum sendiri itu gimana? Kalau misalnya kita itu ikut organisasi seperti itu dan apakah nanti dampaknya itu buat diri kita itu susah mengikuti materi atau gimana? kalau dari aku itu sebenarnya itu dari personal ya teman-teman. Jadi mau kalian ikut organisasi ataupun tidak ikut organisasi sekalipun itu sebenarnya nggak berpengaruh banyak jika anda itu malas. Oh iya, kembali lagi ya Mas ya. Kembali lagi ke pendirinya pribadi ya. Iya, Kita ke pribadi masing-masing. kita masing-masing. Iya, iya. Soalnya banyak ada yang bilang nanti organisasi itu capek gini. Makanya yang nggak ikut organisasi juga Suka capek. capek bahkan kuliah nggak masuk. Sebenarnya itu sama tergantung personalnya. Oh, Ada iya. yang condong ke organisasi kuliahnya enggak Urus Kuliahnya gitu. enggak. urus. Mereka kurang balance itu nggak bagus ya teman-teman. Kurang balance ya Mas. Iya, harus balance. Harus imbang lah. Prioritasnya kuliah tetap nomor 1 kuliah baru organisasi baru yang lain. Kalau dari aku itu personalnya kalau misal benar-benar personalnya bisa bagi waktu ya itu bisa. Soalnya walaupun IBA sekalipun yang jam 6 sampai jam berapapun Banget jam 5 sore itu. terus organisasi sore juga aku jam 5 kerja juga nggak ada masalah, Ada masalah aman aja. aman aja. Cuman memang capeknya beda luar biasa Capeknya beda capeknya. ya. Bener. Yang penting bisa bagi waktu aja, jangan sampai bolos lah matkul itu ya. Berarti balik lagi ke skala prioritas itu tadi. Benar, tempat aku dulu itu waktu kerja di bulan puasa itu ya, itu berat itu Puasa nggak? puasa lah. Alhamdulillah. Itu saya IBA itu kan jam 6 pagi ya, tetap jam 6 masuknya terus sampai mahat. Untungnya itu mahatnya online. Oh mahal banget. Itu waktu hari Selasa sama Rabu itu saya dapat 3 matkul di hari itu dan masih harus kerja malamnya itu jam berapa aku masuk malam itu jam 7 sampai jam 3 ya. Jadi habis maaf ya berbuka langsung lanjut Terawih kerja. nggak nutut mas terawihnya. Oh. Kadang kalau nutut ya terawih sendiri, kalau enggak ya kalau terawih ke masjid nggak nutut soalnya masjidnya jam 7 selesai jam 3 juga. Jadi kadang itu sempat sampai sahur itu nggak di rumah. Nggak di rumah. Iya, Bukan juga nggak di rumah. benar sampai sahur itu di tempat kerja ya. Alhamdulillah bos saya baik gitu, saya orang yang baik, dimasakin di sini kita masak bareng. Nah terus habis itu sempat waktu itu kuliah hampir kesampingkan yang aku bilang tadi ya, jadi second choice kuliahnya saya. Jadi setiap di absen itu dia paling sama kita nama kata Malik saya Pak, wah ini alfanya udah 2 kali mas, 1 kali lagi bisa ketemu saya tahun depan. Di situ kita sini secara tidak langsung kalimat penyemangat atau ancaman ya Mas ya. Nah itu mungkin kalau dari ambil sisi positifnya ini lebih semangat sih. Cuman ya akhirnya saya maksimalkan. Memang ini benar-benar berat di hari itu juga di matkulnya. Soalnya sebenarnya itu bangun cuma ketiduran lagi. Oh. Kayak mau ngepres gitu. Kayak lagu ya Mas ya. Bangun tidur lagi. Oke. Akhirnya setelah itu
sering aku hampir nggak tidur demi biar gak bolos. Oh, karena kalau takut kalau kita tidur terus udah bangun tapi lagi tidur lagi gitu. Nah, terus akhirnya aku pulang dari kafe itu aku sekitar jam 5 pulang ganti baju mandi Langsung lanjut itu. langsung yang gitu. Mungkin kalau Mas Adit lihat ini, terima kasih Mas Adit ya. Jadi saya tuh sambil morning ride gitu sama Mas Adit. Oh, Tiap hari tuh hampir lah, daripada kita sama-sama ketiduran ya, Iya. sama-sama nggak kelas, sangat disayangkan gitu. Itu kenangan di semester 1 dan 2. Jadi tetap prioritaskan kuliah. Terus untuk ini juga Mas, tadi kan Mas Dum membahas tentang dosen yang sudah ngasih peringatan kalau misalnya alfa 1 kali lagi ketemu di tahun depan. Iya. Nah, jadi seberapa penting sih membangun terus apa ya hubungan komunikasi yang baik antara dosen sama mahasiswa untuk proses akademik seperti itu. Kalau untuk itu Mas ya, mungkin melihat dari fakta yang ada di Indonesia saat ini, sebenarnya mahasiswa itu masih banyak yang maaf ini ya teman-teman, kurang rapi lah dalam berpakaian ketika di kampus itu sebenarnya kalau misal kita rapi itu kan bisa enak gitu ya. Sebenarnya dosen-dosen itu nggak kok kalau kalian ke kampus itu hanya kaosan sandalan, cuma mereka sengaja memilih. Tapi kan mereka juga pasti merasa kenapa sih mahasiswa ini kok seperti ini gitu loh. Jadi tolong ya pesan buat teman-teman sekalian, saya bisa mungkin pakai yang lebih rapi lagi, paling tidak bergerak dan berkreasi. Itu menurut saya paling berdampak sih. Soalnya yang dosen itu pertama lihat juga terus buat yang ngerokok mungkin bisa sambil pakai parfum kalau mau ke dosen. Soalnya enak juga kalau masuk ruang dosen, wah mantap ya. Berarti dalam berpakai apa ya kayak fashion kita, tampilan kita itu juga menjadi skala yang penting juga untuk bertemu dengan dosen itu ya. Sangat penting itu menurut saya. Selain itu bahasa juga dihaluskan. Maksud saya dihaluskan itu kalau misal kalian teman-teman mau pakai bahasa Jawa yang halus juga. Kalau misal pakai nggak bisa pakai bahasa Indonesia, jangan campur-campur lah. Indonesia cuma yang bagus, Yang bagus juga. Yang Jaga. bagus, jangan yang membingungkan. Ya. Jadi kalau kita sudah berpakaian yang rapi terus ngobrol sama dosen dengan bahasa yang sopan, entah itu ngobrol secara langsung atau di dalam chat di WA, itu mungkin dosen juga akan nyaman untuk proses akademik bersama mahasiswa ya Mas. Nyaman. Apalagi kalau kalian udah rapi, sopan, terus kalian aktif juga di kelas ketika ada dosen memberi materi, kalian bertanya ataupun kalian menanggapi, itu bakalan ada chemistry plus lah. Oh, nilai plus gitu ya. Aura positif sendiri ya Mas. Nanti pasti dosen itu notice kok dari kalian ini, oh ini. Nah, ini Mas Dum. Ketika kita kan udah rapi, udah siap ketemu dosen, itu bagaimana cara yang baik Mas Dum? Ketika kita mau kayak lebih ke tanya materi ke dosen, kan di perkuliahan kan memang awal kan juga kaget. Ini sih dosen sama guru sama nggak sih kalau misalnya tanya? Soalnya kan banyak isu-isu kalau dosen itu sistemnya ya saya sudah jelasin, ya udah itu terserah kamu gimana gitu, gimana kalau mau tanya atau gimana? Mungkin ketika biasanya nih ya, biasanya setiap dosen itu pasti setelah memaparkan materi, mereka pasti mengadakan sesi tanya jawab. Pasti itu. Kalau misal nggak mengadakan, tinggal angkat tangan aja, tinggal kita tanya. Kalau misal dari yang tadi bilang, ini saya udah menjelaskan nih, sisanya terserah kalian ya. Memang mahasiswa dilatih untuk itu, untuk penalaran kita itu sampai apa sih? Jadi udah gak mulai anak burung yang harus disuapin terus menerus. Itu inisiatif sendiri ya. Inisiatif sendiri, kita harus dari anak burung disuapi, bagaimana cara anak burung ini belajar terus seperti itu. Oh iya.
asik asik. Jadi ilmu yang didapatkan itu dosen mengharapkan bahwa mahasiswa mendapatkan ilmu tidak hanya dari kampus gitu ya. Iya benar, tidak hanya dari kampus. Oke, terus untuk ini juga Mas, kan mahasiswa baru tadi Mas tuh bilang kalau mahasiswa baru itu kalau ke kampus kan asalnya ada yang dari luar kota, luar pulau, jadi masih agak-agak asing gitu Mas. Terus ada saran atau tips nggak untuk membangun jaringan komunikasi, jaringan pertemanan yang positif di lingkungan kampus antar teman? Ya ini pertemanan ini emang krusial ini di perkuliahan ini. Krusial dan sangat berpengaruh pertemanan ini ya. Jadi kalau untuk tips-tipsnya ya mungkin buat teman-teman yang dari luar kota mungkin belajar terlebih dahulu bagaimana culture atau budaya yang ada di Surabaya itu seperti apa. Biar nggak kaget Biar Biar kaget. nggak kaget. Kan kita punya beberapa budaya di Surabaya ini seperti Surabaya bagian keringan kan ada kewendang. Kalau bagian Surabaya Utara kan begendang. Awas Jadi- Hasan kecekel bos. Hasan wis ditebas Umi Laila. Ya mungkin belajar itu dulu dari teman-teman yang asli Surabaya. Terus apa tadi? Beberapa Untuk itu ya. berapa penting maksudnya tips Tips. Nah, untuk membangun jaringan Membangun pertemanan yang jaringan. positif. Oh, iya. Jadi yang pertama tadi Mas Tum bilang untuk belajar budaya dari kampusnya sendiri Ya, nggak dulu, culture dari shock kan, Mas? supaya Iya. nggak culture shock, supaya nggak kaget. Apa ada yang lain? Nah, dan itu mengerjakan hal-hal positif lah. Berkegiatan lah yang optimis mungkin lah, sepositif mungkin lah. Jadi kalau misal nongkrong, dapat nongkrong nggak masalah. Nanti waktunya sholat ya tetap sholat. Itu bisa kok membangun itu. kalau lingkungan pertemanan sendiri Mas Jun, itu seberapa besar sih dampaknya kalau nanti buat pengembangan akademik kita sendiri? Sebenarnya kalau dari aku sendiri mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa pertemanan itu bakal berdampak seperti ini, berdampak seperti ini. Mungkin juga ada yang saya disebutkan bahwa kalau misal kamu berkumpul dengan tukang parfum, kamu Maka akan pasti ikut ikut wangi, wangi, ya ya. kan? Tapi menurut saya sendiri tidak semuanya seperti itu. Balik lagi ke pertemanan. Mau kalian apa itu berkumpul dengan siapapun, tapi kalau kalian bisa menempatkan diri, itu kalian bisa. Jadi jangan lupa jadi diri kalau misal kalian berkumpul. Jadi pinter memfilter juga. Nah, ini mungkin bisa nggak apa-apa kumpul preman atau nggak apa-apa kumpul maling. Yang penting jangan ikut sendiri, nanti jadi. Ya. Nah, selama kita bisa menempatkan diri kita, itu sih yang menurut saya. Jadi mau berdampak atau tidaknya, kalau orang-orang bilang berdampak, kalau kita sendiri ya tergantung kamunya. Kalau kamu mau, kamu bisa melawan arus yang kamu hadapi, silakan saja. Kalau nggak bisa, jangan takut gitu. Oh, jangan ikut terbawa. Nah, jangan ikut terbawa Katut, Katut, katutan, ikut lah. dan ikut. Terus ini Mas Dum, bagaimana cara mahasiswa baru ini mengubah tantangan awal perkuliahan di kampus menjadi sebuah peluang untuk berkembang di kehidupan yang selanjutnya seperti itu, untuk semester depannya. Gimana? Tantangan ini tantangan dalam apa dulu nih? Tantangan seperti ya mungkin tantangan perkuliahan, pertemanan atau gimana mungkin. Akademik, Tantangan tantangan akademik. akademik, tantangan organisasi nanti kalau misalnya ikut organisasi gitu. Satu-satu dulu aja nggak apa. Dari tantangan ini bisa kok, masih bisa dihadapi ya kan. Jangan malas. Kuncinya itu ya. Kuncinya Jangan males. Hari Jangan ini ya, malas. jangan malas. Malas teman-teman. Benar. Sebenarnya soalnya gimana ya kalau menganggap hal seperti itu tergantung personalnya mau sekuat apapun dia, kalau dia mau semalas apapun dia, kalau dia mau bangkit dari kemalasan itu buat menghadapi tantangan masih bisa.
mana yang tidak mungkin. Menjada wajada ya. Nah, Mungkin ada pertanyaan terakhir Mas Farhan. nah ini Mas Jum. Jadi bagaimana jadi ini menjalani masa awal kuliah dengan percaya diri. Mungkin ini sedikit tips yang sedikit jahat. Ya, Sebenarnya kalau percaya diri ini kuncinya satu, sombong. sombong itu juga bisa bangun ya Mas. Sombong itu juga bisa bangun percaya diri. Katakanlah ketika kalian mempelajari sesuatu, kalian belajar sesuatu, bahwa diri kalian itu paling bisa biasa. Tapi sombong dalam artian yang seperti ini. Sombong dalam menempatkan keburukan dalam hal baik. Oh, iya. menempatkan kejelekan dalam hal Albaik. baik. Ilmu baru ini, Mas. Ilmu Ilmu baru, baru. iya, ini. iya. Baru. Soalnya di mana ya? Kalau dari aku sendiri biasanya yang tak ambil dari kayak gitu tuh hal yang seperti aku main berkuti gitu. Kenapa kalau aku main berkuti kayak apa tuh? Pede banget gitu langsung. Ya, aku menganggap di Winsa yang bisa gini aku aja. Contoh, tapi kan sebenarnya banyak sih di Winsa yang bisa mulai dari fisik dan fakultas yang lain. Soalnya memang kayak kita ngerasa aku punya value lebih gitu. Nah, buat trigger kita sendiri ya Iya. sombongnya, bukan buat pamer ataupun FOMO ya. Ayo jangan dikat ini. Jangan dikat ya. Tonton Ini sampai penting habis, ini. tonton sampai habis. Berarti sombongnya itu hanya untuk diri sendiri Untuk gitu ya. diri sendiri, Nggak buat untuk trigger di- aja. Bukan untuk dipamerin, untuk Bukan. sombongin ke orang lain. Nah, lemah nggak gitu kan ya. Nah, Bahaya itu kalau itu. Mas. jangan, kalau sombong yang seperti itu nggak baik ya teman-teman. Ini sombongnya jadi buat bangun rasa percaya diri kita ya. Nah, seperti itu. Untuk memantik api semangat gitu loh. Benar. Ini Mas Dum, sebelum ditutup, boleh nggak Mas Dum ada kata-kata nggak buat nanti mahasiswa baru yang baru masuk di Insight? Kata-kata yang apa gitu penyemangat? Krusial kan. Saya tahu tujuannya kemana ini. Kita tahu arahnya kemana Iya. ini. Enggak. Jadi kalau untuk pesan-pesan buat mahasiswa baru ini mungkin bisa sering-sering tanya ataupun nongkrong ke kating-katingnya ke 23. Saat ini makanya 24 kan? 24. Iya, 24. 23, 22, bahkan masih ada 21, sekalian nongkrong bersama aja. Kita sambil sharing. Soalnya kan kalau kita sharing, kita nongkrong itu kan kita nggak harus kita main Mobile Legends, PUBG, FF ataupun yang lain kan. Ya. Kita bisa tanya-tanya, dosen ini gimana sih mas? Matkul ini gimana sih mas? Kan mah bahkan masih belum tahu gimana ada matkul lanjutan. Gimana kalau ada matkul yang nggak lulus itu terus mereka nggak bisa ngambil itu kan. Nah, min lalu. Jadi sering-sering nongkrong, tanyakan yang menurut kalian itu masih ambigu bingung Oke, kalau mau ikut organisasi ataupun kegiatan di UNSA juga banyak ready, Jadi banyak yang mewadahi. mandi wadah ini. Mandi wajah bukan mandi bumbu. Mandi bumbu kalau. Mandi wadah. Oke Mas Dum, terima kasih sudah Oke. ikut jadi narasumber ya Sumber ya. di podcast SI Talk episode pertama ini. Luar biasa, episode perdana langsung dapat narasumber yang sangar ya. Wah, Narasumber yang wah ini. Wah, kacau ini. Kewendeng. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Ramandika Araibowo dan saya Muhammad Farhan Maiswara. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.